Kembali disergap pemirsa akibat tabung gas bocor, sebuah rumah makan Padang dan kios fotokopi di Jalan Salemba Tengah Raya, Jakarta Pusat terbakar. Dua karyawan rumah makan mengalami luka bakar yang cukup parah. Kobaran api menghanguskan sebuah rumah makan Padang dan kios fotokopi di Jalan Salemba Tengah Raya, Senen, Jakarta Pusat. 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Api pertama kali muncul dari dapur rumah makan Padang. Sempat terdengar beberapa kali ledakan sebelum api membesar dan menyambar bangunan kios di samping. Kebakaran diduga akibat kebocoran selang tabung gas saat digunakan memasak. Dua karyawan rumah makan Padang terluka bakar setelah berupaya menyelamatkan barang, dilarikan ke rumah sakit. Terus lihat ke belakang, api udah gede dari atas, udah lihat. Itu dari Padang. Itu ada suara ledakan dari kompor atau apa itu? Iya, Kompor. Mbak, katanya tadi ada korban juga ya? iya ada korban, katanya ada 2. Ada salah seorang ibu dari Citra Minang ini sedang memasak dan terjadi kebocoran gas. Lalu yang masak tadi melarikan diri tanpa melakukan pemadaman dari satu sebelah dan belakang. Polisi menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sebuah minibus juga terbakar usai mengisi bensin di SPBU di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dari dalam minibus ditemukan belasan jerigen dan drum berisi BBM jenis Pertalite. Sebuah minibus terbakar usai mengisi BBM di SPBU Semampir, Probolinggo, Jawa Timur. Mobil tiba-tiba mengeluarkan asap dan terbakar saat mesin dinyalakan. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik yang menyambar ke bahan bakar. Api nyaris membesar namun berhasil dipadamkan petugas SPBU. Polisi langsung mengamankan lokasi dan mobil yang terbakar. Dari dalam mobil ditemukan 16 jerigen dan 2 drum berisi BBM jenis Pertalite. Bangkai mobil dan jerigen berisi BBM diamankan, sementara sang sopir melarikan diri. Saat ini pemilik kendaraan masih belum diketahui ya karena melarikan diri sementara. Hanya dari hasil keterangan ternyata jerigen itu kurang lebih ada 16 25 literan itu sudah terisi di dalam. Ya, Ngisi di pom sana? tidak ngisi di pom Semampir. Itu sementara keterangan dari petugas Semampir. Polisi memburu pemilik belasan jerigen berisi BBM dan pengemudi minibus. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Bermodus jadi pemulung, seorang pria mencuri sepeda motor di permukiman warga di Cakung, Jakarta Timur. Dalam hitungan detik, pelaku membawa kabur motor korban. Dengan membawa karung layaknya pemulung, pria ini mengelilingi permukiman warga di Jalan Rawa Kuning, Cakung, Jakarta Timur. Pelaku memantau situasi sambil berpura-pura memunguti sampah di sejumlah rumah warga. Sempat duduk di sebuah pos, pelaku berdalih sedang beristirahat saat ditegur oleh salah satu warga. Memanfaatkan situasi yang sepi, pelaku menggasak sebuah motor yang terparkir di dalam gang. Hanya dalam hitungan detik, pelaku merusak kunci kontak dan membawa kabur motor. Dia muter-muter sempat memantau posisi motor. Setelah itu baru dia setelah keadaan sepi baru dia ambil motor, terus sampai sekian detik dia langsung kabur ke wilayah Pulau Gebang. Dia sendiri, Pak? Kasus ini dilaporkan korban ke kepolisian sektor Cakung, Jakarta Timur. Warga berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.
Pimpinan Pondok Modern Gontor Darussalam Ponorogo, Jawa Timur menyesalkan kasus penganiayaan berujung kematian yang menimpa seorang santri kelas 5. Pimpinan Gontor bertindak cepat dengan menghukum santri senior yang terlibat penganiayaan dan berkoordinasi dengan kepolisian dalam aspek penegakan hukum. Duka mendalam menyelimuti keluarga besar Pondok Pesantren Modern Gontor Darussalam Ponorogo, Jawa Timur. Seorang santri kelas 5 asal Palembang, Sumatera Selatan, Albar Mahdi, meninggal dunia diduga akibat penganiayaan. Ribuan santri, para pengajar dan pimpinan Gontor Darussalam menggelar sholat dan doa untuk almarhum. Demikian pula dengan ribuan santri dan pengajar di pondok-pondok Gontor cabang di kota-kota lain yang menggelar sholat gaib. Menanggapi kasus dugaan kekerasan berujung kematian, pimpinan Gontor bertindak cepat. Selain meminta maaf dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga besar almarhum, Gontor juga bertindak tegas, yakni mengeluarkan pelaku yang notabene merupakan santri kelas 6 atau kakak kelas korban. Yang bersangkutan dari Pondok Modern Darussalam Gontor secara permanen dan langsung mengantarkan mereka kepada orang tua mereka masing-masing. Pada prinsipnya kami Pondok Modern Darussalam Gontor tidak mentoleransi segala aksi kekerasan di dalam lingkungan pesantren, apapun bentuknya, termasuk dalam kasus almarhum Ananda AM ini. Sebagai lembaga pendidikan, Gontor tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran disiplin pondok. Santri yang melakukan perundungan atau bullying langsung dikeluarkan, apalagi mereka yang terlibat kekerasan hingga menghilangkan nyawa seseorang. Sementara untuk proses hukum, Gontor pun kooperatif dengan menyerahkan penanganannya kepada Polres Ponorogo, termasuk kemungkinan korban lain. 7 saksi telah diperiksa untuk menuntaskan kasus tersebut. Ada inisial RM, santri, untuk santri lagi berinisial N, untuk dokter ada 2, dan untuk ustadz ada 2, jadi total 3 semuanya. Jenazah Albar Mahdi dipulangkan ke Palembang 22 Agustus lalu. Ibu korban Soimah menilai ada ketidakwajaran terkait penyebab kematian almarhum. Soimah pun mengadukan kasusnya saat bertemu pengacara kondang Hotman Paris di Palembang 4 September lalu. Kasus pun mencuat dan menyedot perhatian publik. Pihak Gontor menyatakan keluarga pelaku dan korban telah mencapai kesepakatan damai. Dari Ponorogo, Jawa Timur dan Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan melaporkan. Santri korban penganiayaan di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, Jawa Timur sempat dinyatakan meninggal akibat kelelahan. Namun keluarga di Palembang, Sumatera Selatan menemukan kejanggalan di tubuh korban. Soimah, ibu korban, mengadukan kasus kematian putranya di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo pada pengacara Hotman Paris. Wanita ini menyesalkan penjelasan awal dari petugas pondok pesantren yang mengantar jenazah. Korban sempat dikatakan tewas karena kelelahan. Meski menemukan kejanggalan di tubuh korban, namun keluarga menolak dilakukan autopsi. Kasus tewasnya santri telah diselidiki Polres Ponorogo. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi kasus tewasnya 2 wanita di Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelaku emosi saat mengetahui kakak perempuan dan kekasihnya terlibat cinta sejenis. Polisi merekonstruksi kasus tewasnya 2 wanita di perumahan Dreamland, Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada reka ulang terungkap, pelaku menghabisi kakak perempuannya HR dari belakang menggunakan besi. Kekasih pelaku yang menyaksikan kejadian tersebut berteriak. Pada kondisi panik, pelaku Bobi Harmoko langsung menghabisi ML alias M, kekasihnya. Usai menghabisi kedua wanita tersebut, pelaku tidur di tengah kedua korban.
Pelaku menghabisi kedua wanita tersebut karena cemburu dan sakit hati saat mengetahui keduanya terlibat cinta sejenis. Sebelumnya, pelaku memergoki kakak dan kekasih yang akan dinikahinya bermesraan di dalam kamar di lokasi kejadian. Jadi setelah melakukan pemukulan terhadap kakaknya sebanyak 3 kali di kepala, kemudian korban yang satu lagi kekasihnya dipukul sebanyak 8 kali. Setelah korban tergeletak, keduanya tersangka tidur di antara kedua korban tersebut. Pelaku terancam 20 tahun penjara atau seumur hidup atau hukuman mati. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Firdaus melaporkan. Warga Selat Tanjung Medan, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan mayat pria yang mengambang di sungai. Jasad korban tanpa identitas itu penuh luka. Petugas BPBD berupaya mengevakuasi sesosok mayat yang mengambang di bantaran sungai Selat Tanjung Medan, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Jasad pria yang belum diketahui identitasnya ini penuh luka, diperkirakan berusia 45 tahun. Korban pertama kali ditemukan seorang warga yang melintas di lokasi, tepatnya di Lubuk Buntar. Jasad korban dibawa ke RSU Kota Tanjung Balai untuk divisum. Seorang laki-laki. Ada nggak tanda kekerasan sendiri pada korban ini, Bang? Itu kita menunggu daripada pihak yang berwajib nanti bahwa itu ada kekerasan atau tidaknya. Sekarang mayatnya itu dibawa kemana, Bang? Untuk sekarang mayat langsung kami evakuasi dan dibawa ke rumah sakit Tengku Mancur. Jasad korban akan diotopsi untuk penyelidikan. Kasus ini dalam penanganan polisi. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Jasad pria ditemukan di dalam parit di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Korban diduga tewas terjatuh dalam kondisi mabuk minuman keras. Jasad Sahat Girsang ditemukan warga dengan kondisi telungkup di dalam parit dekat rumahnya di Gang Taruna, Kelurahan Kuta Gambir, Sidikalang, Sumatera Utara. Hasil penyelidikan, pria 62 tahun ini hendak pulang ke rumah setelah selesai minum di sebuah warung. Korban diduga tewas terjatuh dalam kondisi mabuk minuman keras. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Kebiasaan almarhum ini kebiasaan rutin itu minum tua, mabuk, dan sudah juga beberapa kali jatuh sedang berjalan gitu. Hasil wawancara dengan tetangga gitu kan, itu diduga beliau mabuk, poyongan jatuh ke parit. Jasad korban diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Irwan Syah, iNews melaporkan. Komplotan pencuri menggotong motor milik penghuni kos saat pintu gerbang tidak terkunci. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.